mari kita belajar, yaitu tentang pelajaran cinta. Ini ada kisah yang luar biasa, di mana kisah ini sudah terkenal di seluruh penjuru dunia, yaitu kisah cinta antara Laila dan Majnun. Di mana maksud dari kisah cinta ini sebenarnya adalah alegori cinta ilahiyah, di mana kisah ini sangat populer sekali. Kisah ini mulai populer dan tampak di masyarakat ketika ditulis oleh sastrawan, yaitu yang bernama Nizami Ganjavi. Di mana Nizami ini adalah tokoh sastrawan yang mempopulerkan kisah cinta Laila Majnun. Akan tetapi sebelum ditulis oleh Nizami, sebenarnya kisah Laila ini sudah menjadi cerita rakyat di tengah-tengah masyarakat dan menyebar di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi setelah ditulis ulang oleh Nizami dalam bentuk yang sudah bahasanya sudah dihaluskan, sudah diberi bahasa-bahasa yang bisa membuat hati itu mudah memahami. Lah, kisah Laila Majnun ini mulai kerap sekali dibuat rujukan sebagai cinta ilahiyah. Dan ini yang maksud dari Nizami menulis buku ini adalah untuk kita itu memahami bagaimana kita cinta kepada Tuhan, bagaimana kita itu cinta kepada Allah. Nah, itu yang akan dijelaskan Nizami lewat kisah cinta Laila dan Majnun. Kalau kita tahu, Nizami ini adalah anak yatim dulunya dan disekolahkan oleh pamannya. Dan Nizami ini dikenal itu sangat pintar sekali, sehingga beliau mendapatkan julukan Hakim Nizami. Nah, mari kita lihat cerita yang luar biasa sekali. Mari kita belajar agar juga mengetahui bagaimana kisah ini. Sebenarnya kalau kita tahu, kisah cinta Laila Majnun adalah kisah cinta bersejarah di dunia, di mana nama aslinya sebenarnya bukan Majnun. Tokoh utamanya kan Laila dan Majnun. Akan tetapi yang menarik di sini adalah sosok dari si Majnun, di mana sebenarnya nama asli dari Majnun itu adalah Qais. Lah, Majnun ini hanya gelar saja yang dicantumkan oleh banyak masyarakat, tapi nama aslinya itu Qais. Kenapa dipanggil Majnun? Ya karena kegilaan cintanya pada Laila. Akhirnya si Qais ini dijuluki Majnun, di mana artinya Majnun itu adalah gila. Lalu kalau Laila sendiri itu kalau kita artikan itu artinya malam. Kan dari akar kata lail, malam. Dinamai Laila karena katanya rambutnya itu hitam dan matanya itu indah. Jadi ini adalah kisah dua anak muda yang saling jatuh cinta, di mana Majnun dan Laila itu sama-sama berasal dari keluarga terpandang, dari suku terhormat kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya konglomerat, katakanlah begitu. Jadi Laila dan Majnun sama-sama berasal dari keluarga yang berada. Lah, sejak kecil Qais ini, Majnun sudah menjadi idola di sukunya. Dan nanti ketika besar, Majnun itu diharap-harapkan oleh ayahnya menjadi penerus suku. Nah, Qais ini nantinya disekolahkan di tempat yang elit. Kalau sekarang ya sekolah unggulan namanya. Nah, di tempat itulah Qais pertama kali bertemu dengan Laila. Ketika saat Qais melihat Laila, dia itu langsung jatuh cinta. Karena memang mereka itu satu kelas, setiap hari selalu bertemu. Dan situlah mulai tumbuh benih-benih cinta dari si Qais atau Majnun. Tiap hari Qais selalu memandangi Laila. Tidak pernah sekalipun dia tidak memandangi si Laila. Dan lama-kelamaan si Laila juga begitu. Sama-sama suka pada si Qais ini. Mereka sama-sama suka. Makanya di bagian awal
buku yang ditulis oleh Hakim Nijami atau Nijami Ganjavi tadi, itu bagian awal yang ditulis oleh Nijami adalah Qais dan Laila itu sama-sama mabuk cinta. Jadi di bagian awal itu ada kemabukan cinta dari si Qais. Ya karena tadi memang setiap hari bertemu, terus pokoknya Qais itu tertarik pada sikap Laila yang sederhana. Walaupun Laila dari keluarga terpandang, tapi cara perilakunya itu sangat sederhana. Itulah yang membuat Qais jatuh cinta. Dan pada saat itulah benih-benih cinta timbul di antara mereka. Dan tanpa disangka nanti ceritanya akan panjang sekali dan penuh dengan penderitaan yang mana itu dirasakan oleh Majnun dan si Laila. Nah, itu mari kita pelajari nanti, dan kita akan menemukan di situ pelajaran yang utama yang akan dibawa oleh Hakim Nijami, yaitu tentang cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah. Bagaimana kita itu dalam kehidupan sehari-hari bisa membangun itu semuanya.